Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kuota jaringan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang ini. Selama 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada semua orang yang sempat menonton video saya dengan judul materi ICT sebagai alat penunjang administrasi pendidikan. Nah, di akhir presentasi ini nantinya diharapkan kepada semua yang menonton untuk bisa memahami bagaimana ICT berperan penting di dalam administrasi pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen, Bapak Profesor Dr. Aris Munandar MPD dan Andi Wahid SPD MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi saya. Dan terima kasih juga atas beberapa ilmu mengenai mata kuliah literasi teknologi dasar. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya. Pengertian ICT. Saat ini muncul kecenderungan pemanfaatan atau pendayagunaan media berbasis teknologi, informasi dan komunikasi atau ICT atau Information Communication and Technology. ICT adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Media pembelajaran berbasis ICT adalah alat yang digunakan dalam proses administrasi untuk peningkatan teknologi pada bagian pengelolaan administrasi baik di sekolah, kantor, dan lain-lain. ICT adalah sebuah hasil karya manusia terhadap proses berkomunikasi, penyampaian informasi dari pengirim ke penerima lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. ICT adalah kepanjangan dari Information Communication and Technology. Informasi berasal dari bahasa Inggris yaitu information yang berarti keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti sama. Maksud dari kata sama di sini adalah dalam hal pengertian dan pendapat antar komunikator dan komunikan. Sedangkan teknologi didefinisikan sebagai cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan memperpanjang, memperkuat atau mempermudah lebih ampuh anggota tubuh. Jadi, ICT adalah sebuah hasil karya manusia terhadap proses berkomunikasi, penyampaian informasi dari pengirim ke penerima lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Administrasi pendidikan merupakan kegiatan yang meliputi pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan sekolah dan madrasah. Dari pengertian ICT dan administrasi pendidikan dapat disimpulkan bahwa ICT merupakan bagian yang sangat penting di dalam kegiatan administrasi dengan harapan berjalannya suatu administrasi dengan baik dengan memanfaatkan fungsi dari ICT tersebut demi pekerjaan administrasi yang baik dan efektif. Nah, perlu kita ketahui bahwa sekarang ini ICT adalah satu-satunya alat yang sangat berperan penting untuk memajukan sistem pendidikan di dalam dunia pendidikan, khususnya
di bidang administrasi. Jadi, seluruh kegiatan administrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya ICT yang mendampinginya. Fungsi ICT antara lain: 1. Penggunaan web pribadi. Hal ini sangat baik digunakan untuk mengupload kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh suatu lembaga administrasi. Adapun fungsi lainnya yaitu kita lebih mudah ditemukan di internet. Portofolio dan tulisan di website pribadi kita bisa lebih membedakan kita dengan kompetitor kita dalam hal melamar pekerjaan. Selanjutnya, penggunaan Microsoft. Hal ini sangat bagus dan baik untuk membantu seorang administrator di dalam mengerjakan tugasnya yang berhubungan dengan komputer. Contohnya yaitu di dalam membuat suatu proposal kegiatan itu membutuhkan Microsoft Word untuk membuat proposal tersebut. Di dalam mengolah data, salah satu alat yang digunakan yaitu Microsoft Excel untuk mengolah data yang berupa angka yang didapatkan dari hasil survei atau lainnya. Dan jika ingin membuat slide presentasi yang sangat menarik. Selain itu, ICT dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama kualitas pendidikan di dalam negeri. ICT juga mampu dijadikan sebagai alat untuk proses belajar mengajar oleh tenaga pendidik. Sebagai media pendukung pembelajaran, dengan adanya ICT, pendidik lebih mudah di dalam memberikan alternatif pelajaran yang lebih interaktif, misalnya dengan memperlihatkan materi melalui slide presentasi yang lebih hidup dan menarik yang mengundang siswa untuk fokus belajar. Proses ICT. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi dan keterampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan akan sangat tergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Manajemen guru. Menguasai ICT menjadi tuntutan seorang guru saat ini untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, sehingga setiap guru harus selalu siap untuk belajar tentang ICT guna pemenuhan kompetensi tersebut. Guru perlu menguasai pemanfaatan ICT untuk kebutuhan belajarnya dan kebutuhan tugasnya sebagai pembelajar atau pendidik. Selain itu, bisa memudahkan sistem pembelajaran atau pemahaman terhadap materi yang diajarkan oleh guru dan memungkinkan interaksi positif antar guru dan murid di dalam kelas pembelajaran. Setidaknya, penyampaian materi pembelajaran itu lebih menarik. Manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang proses pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan sekolah. Tujuan manajemen kelas ini adalah agar setiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan peserta didik dalam lingkungan sosial emosional. Manajemen materi. Pemanfaatan manajemen materi di dalam administrasi pendidikan yaitu dengan teknologi seperti komputer atau laptop, jaringan internet, dan smartphone sebagai sumber atau media belajar bagi siswa dalam mencari berbagai macam informasi atau materi. Manajemen ekstrakurikuler. Sekolah dapat menambah kemampuan bagi siswa yang berbakat sesuai dengan bidang yang telah dikuasai. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar ketentuan yang telah ada di dalam kurikulum. Contoh kegiatan ekstrakurikuler
kelompok karate, kelompok silat, kelompok basket, kelompok teater, dan lain-lain. Manajemen ekstrakurikuler adalah seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara terorganisasi mengenai kegiatan sekolah yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran atau kurikulum untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki peserta didik, baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun pilihan. Manfaat ICT. Ada beberapa manfaat ICT sebagai alat penunjang administrasi pendidikan. Di antaranya yaitu memiliki visi yang kuat tentang masa depan lembaga administrasi yang ada di daerahnya dan mampu mendorong semua warga atau masyarakat untuk mewujudkannya. Memiliki harapan yang tinggi terhadap pemanfaatan ICT, administrator, dan kinerja seluruh warga kantor. Senantiasa memprogramkan dan menyempurnakan diri untuk mengadakan proses pengamatan terhadap berbagai aktivitas pemanfaatan ICT serta memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki administrasi. Mendorong memanfaatkan waktu secara efisien dan efektif serta merancang prosedur untuk meminimalisasi konflik yang negatif yang terjadi. Mendayagunakan berbagai sumber administrasi dengan melibatkan seluruh administrator secara kreatif, produktif, dan akuntabel. Memantau dan mengevaluasi kemajuan administrasi baik secara kelompok maupun individu. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa pemanfaatan ICT merupakan proses yang sangat baik dengan tujuan menunjang atau melengkapi kegiatan administrasi pendidikan. Ruang lingkup. ICT adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, manipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. ICT adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan informasi data menjadi sebuah informasi. Dan dalam konteks administrasi, ICT meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengelola informasi dan sebagai alat bantu administrasi, serta sebagai sumber informasi bagi para pengelola kegiatan administrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ICT adalah suatu pedoman yang takkan terpisahkan yang mengandung pengetahuan luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, dan transfer atau pengelolaan informasi antar media. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Saya menarik sebuah kesimpulan, yaitu ICT adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan informasi data menjadi sebuah informasi. Dan dalam konteks administrasi, ICT meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengelola dan sebagai alat bantu administrasi, serta sebagai sumber informasi bagi para pengelola kegiatan administrasi. Baiklah, demikianlah presentasi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi saya bisa dipahami dan menambah pengetahuan bagi orang-orang yang sempat menonton video saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.